Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Halo. Sekali lagi dong. Itu pasti masuk sih anjing. Halo. Udah mulai di sini ternyata. Kali ini. Podcast isinya halo doang. Halo. Sampai akhir halo. Kali ini kami dari kelompok 12. Pura-pura nggak Kelompok lihat. 12 sekarang kan kita kelompok 12 di sini. Judul podcastnya itu adalah ekonomi kita. Yang dimana itu anggotanya ada saya Rahdan, yang kedua itu ada Sakif, yang ketiga itu ada Nia. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Nggak semangat. Penonton mana suara penonton? Kali ini kita ada penonton, ya tenang aja teman-teman. Penonton jamaah. Coba kita kali penonton. Sekali lagi penonton. Penonton aja. Halo. Are you serious right now, bro? Selamat datang di podcast kami ini, podcast yang membahas tentang ekonomi, yang dimana kita itu adalah ekonomi kita. Iya, tapi nggak ngomong yang penting ya. Harus yang penting ngomong atau penting ngomong? Yang penting ngomong. Yang penting ngomong nih. Yang penting ngomong. Apa ngomong yang penting? Yang penting Aduh, ngomong. capek gue. Jadi puyeng dari. Nggak harus dimasukin semua, harus dimasukin. Semuanya harus dimasukin. Kita podcast kita nggak ada cut-cutan, semua langsung natural. Nah, itu dia. Bukan nih gue. Memori. Oh iya, perkenalkan dulu saya Rahdan. Di sini saya akan menjadi host dari kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Podcast yoi pakai i. Oke, hari ini saya bersama Nia yang dimana itu dia seorang ekonom dan juga Sakif yang bagaimana seorang pengusaha. Hari ini kita akan membahas tentang inflasi. Apa itu inflasi dan bagaimana dampaknya pada kehidupan kita? Jadi mungkin untuk saudara Nia, yang pertama di sini apa itu inflasi, saudara Nia? Oke, menurut saya inflasi itu peningkatan harga dari barang atau jasa dalam periode tertentu. Oke, dari barang dan jasa dari periode tertentu. Iya, peningkatan harga. Peningkatan harga. Jadi kalau dari misal kita kan berarti bisa dibilang Gen Z ya. Iya. Kalau dulu tuh kalau misal kita beli permen kan tuh 500 udah banyak banget kan. Iya. 500 perak tuh udah dapat 3, dapat 4. Mungkin sekarang cuman 1 atau 2 teman-teman. Jadi itu mungkin yang bisa juga disebut dengan inflasi. Yang dimana harga barang itu akan lama-lama semakin naik atau semakin mahal. Kalau di sini selanjutnya itu ada dari saudara Sakif. Menurut saudara Sakif tuh bagaimana sih? Apa itu inflasi? Terima kasih ya, saudara Rahdan. Kalau dari segi pandang saya sebagai pengusaha, Iya. bagi saya punya produk sendiri atau minuman sendiri, inflasi ini nih bisa dibilang sebuah kerugian untuk dagangan saya juga gitu. Betul. Karena di mana-mana kita tahu kalau adanya inflasi itu kan barang-barang naik, Iya. ya kan? Semua Bahan harga baku naik, mahal, ya. betul. Sampai harga gas pun naik. Iya. Ya kan? Sedangkan usaha saya itu membutuhkan bahan-bahan pokok gitu. Jadi secara tidak langsung saya juga harus menaikkan harga jual saya gitu loh. Dan itu akan mengurangi pembeli, mengurangi minat-minat customer jadinya gitu. Apakah kalau misalnya kayak gitu dengan terjadinya inflasi, apakah cara si pengusaha ini buat menaikkan kembali produk-produk mereka? Ya jelas, kalau adanya inflasi saya pernah contoh langsung ya. Di 2 tahun yang lalu itu usaha saya itu kan minuman masih di harga 5.000. Masih di harga 5.000. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Tapi terjadinya inflasi 2 tahun kemudian
naik jadinya. Naik jadi. Ah, Korupsi kali ini Mas. Oh enggak ya? Enggak. Sedikit. Enggak ya, enggak. Oke. Jadi Soalnya kita penonton boleh tahu ya. Penonton nyebelin. Suasana ini. Kurang ajar yang. Oke. Dikatain bohong. Oke, lanjut. Oke, lanjut silakan. Oke, lanjut. Di 2 tahun yang lalu itu kan 5.000. Nah, 2 tahun ke belakang ini banyak barang naik, harga-harga barang naik. Iya. Dari yang saya bilang tadi gas, terus gula, primer itu kan naik semua tuh. Betul. Jadi mau tidak mau minuman saya juga naik ikutan harganya gitu. Oke. Dan di beberapa kalangan naiknya agak tinggi. Ya, saya kan harus menyesuaikan harga pasar. Betul. Belum lagi ada modal. Mas, kita kan namanya dagang masa nggak untung ya? Iya. Bener nggak Man ya? Betul. Oh, tuh. Karena kalau yang saya tahu itu sistem dagang itu kan untung sebesar-besarnya kan. Iya, betul. Jualnya 2.000 harus untung 10.000. Nah, itu Iya. kebesaran. Itu kebesaran. Kalau itu kebesaran berapa? Melunjak aja. Oke, terima kasih saudara Nia, terima kasih saudara Sakif. Yang kedua itu, yang pertanyaan saya di sini tuh adalah dampak inflasi menurut kalian berdua. Mungkin dari saudara Nia dulu boleh. Ya, yang udah pasti kita lihat ya kan kalau harga barang, jasa terus naik. Kalau misalkan tadinya harga baju deh, tadinya di tahun 2020 itu harganya cuma misalkan 35.000. Nah, di tahun 2025 sekarang harganya sudah 150.000. Jadi kan orang itu akan mikir kembali gitu untuk beli barang tersebut. Jadi kayak dulunya nih mereka lebih suka beli baju baru seperti di mall. Kalau sekarang kan lebih sukanya thrifting, ya kan? Oke. Karena lebih murah gitu. Oh, gitu. Oh iya ya Pak. Soalnya kalau yang berita yang kita tahu teman-teman yang dimana Pak Purbaya itu sudah tidak memperbolehkan lagi thrifting. Mungkin itu salah satu menurut saya itu salah satu Kebijakan. iya kebijakan yang bagus sih menurut saya karena dimanapun itu kita harus mendukung produk-produk lokal. Betul. Kayak yang saya pakai nih produk lokal. Asik. Belilah. Belilah. Sih. Merek apa Pak? Kalau ini kan. Liatin dong. Iya, coba lihat ini lihat. Apa ini? Tanya lagi dia nanya. Coba merek apa gitu? Apaan tuh? Uniqlo. Oh enggak, bukan lokal. Enggak, ampun. Enggak, bukan lokal, ternyata salah. Satu lagi yang ini bukan lokal. Maaf saya. Penonton maafkan saya penonton. Salah. Ini nanti saya buang. Saya copot. Saya copot dari sini. Saya nggak pakai habis itu saya copot. Ada satu lagi saya baju juga kayak gini, sama persis sama mirip. Itu sama kayak gini, itu kalau nggak salah saya belinya di Ramayana. Saya beli di Ramayana. Saya inget banget itu Lebaran tahun lalu saya beli di Ramayana sama ibu saya. Dan itu harganya mungkin masih 100-an, mungkin kalau sekarang udah 150 karena yaitu inflasi teman-teman. Semua barang akan naik pada masanya. Itu dia. Mana ngantuk. Oke, tadi sudah dari saudari Nia, sekarang dari saudara Sakif. Kita ingin tahu dampak inflasi itu menurut pengusaha itu bagaimana sih teman-teman? Mari kita sambung. Jadi gini teman-teman, namanya kalau dilihat dari segi pandang pengusaha atau kita yang mempunyai usaha itu, inflasi ini akan memperlemah atau mengurangi daya beli konsumen. Oke. Adanya inflasi kan konsumen mikir, wah kita makin apa ya, Iya. harganya mahal, jadi masa beli situ gitu. Itu juga jadi apa ya, jadi suatu PR di kompetitor kita gitu loh, di kompetitor sesama pengusaha gitu loh. Betul. Itu teman-teman. Jadi kalian kalau yang usaha, kalau ada inflasi, ya gitu deh. Saya juga bingung. Ada. Ya. Maaf teman-teman, penontonnya nyebelin. Bikin gak fokus. Soalnya kalau yang saya tahu kan sebelumnya saya juga punya usaha sama seperti Bapak Sakif, jadi kayak inflasinya itu benar-benar yang harga ayam atau harga bawang itu kan yang sayur-sayuran gitu makanan kan lebih apa ya, fluktuatif tuh apa sih? Naik turun. Lebih naik turun. Setiap harinya beda-beda, tergantung juga apa peminat pasarnya bagaimana kan, apa yang dibutuhkan oleh pasar.
Jadi kalau misalnya memang inflasinya semakin tinggi itu, wah harganya bakal gila-gilaan banget udah. Nggak sesuai sama yang dari awal misalnya kita tahu, oh oke nih hari ini nih, misalnya kita mau beli ayam, itu kemarin kita beli 36.000, mungkin hari ini bisa naik lagi, gitu. Bisa 38, bisa mungkin hampir 40 karena ya itu barang-barangnya kurang, terus peminatnya banyak, cuman barangnya kurang. Jadi ya gimana kalau untuk inflasi ini? Solusinya itu yang tadi. Kalau dari mungkin pengusaha itu ya menaikkan harga karena mereka mencari barangnya susah pertama. Ya kan? Yang kedua mencari untung. Inflasi, ya kan? Aduh, banyak yang baru penontonnya. Cukup sini gimana nih? Oke. Ini kita iklan dulu sebentar teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi. Bye bye. Cukupin ya. Iya dua kan dua langsung pam gitu langsung dua.